Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 chapter 1285 chapter 1285, tolong beri arahan. Tang Wulin sedikit terkejut saat melihat smiley face Douluo ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berusaha keras untuk menyatakan dukungannya padanya. Itu adalah awal yang bagus. Dengan dukungannya, statusnya sebagai Master Sekte Tang akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat yang sama, dia juga bisa berbuat lebih banyak di Kekaisaran Bintang Luo. Master Sekte, ada sesuatu yang harus saya ingatkan. Kekaisaran Bintang Luo berbeda dari Kekaisaran Roh Dou. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Kekaisaran Bintang Luo telah meningkat dari hari ke hari dan berkembang dengan cepat. Mereka sangat tertarik pada teknologi jiwa dan orang-orangnya sangat menyukai seni bela diri. Mereka memiliki banyak master jiwa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kerajaan Dou Spirit. Selain itu, Kekaisaran Bintang Luo adalah pendukung setia kepahlawanan pribadi. Karenanya, sangat mungkin akan ada pertempuran yang terlibat di sini. Sebagai perwakilan kami dari Sekte Tang, serta Master Sekte, kemungkinan besar Anda akan ditantang oleh mereka. Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia telah meramalkan keadaan seperti itu. Ketika dia pertama kali datang ke Kekaisaran Bintang Luo, dia telah mengalami obsesi Kekaisaran Bintang Luo dengan seni bela diri. Meskipun Akademi Monster Kekaisaran Bintang Luo tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Shrek, itu masih sangat kuat. Prinsipnya adalah ahli dengan peringkat limit Douluo. Apa kamu tahu tantangan apa yang akan mereka berikan padaku? Tanya Tang Wulin. Hu Jie menggelengkan kepalanya. Kami belum tahu. Namun, Dai Tianling setidaknya pernah adu mekanik dengan Enci 2 kali. Mereka pasti memperebutkan masalah ini. Saya yakin ini tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun kedudukan pagoda roh di Kekaisaran Bintang Luo tidak setinggi milik kita, mereka adalah pemasok jiwa roh, jadi kedudukan mereka juga tidak serendah itu. Tidak akan semudah itu untuk membujuk kerajaan Bintang Luo untuk berdiri kokoh di sisi kita dan meyakinkan mereka bahwa pagoda roh bekerja sama dengan kultus Roh Kudus. Tang Wulin mengangguk. Persuasi bukanlah satu-satunya metode yang harus mereka gunakan melawan Kekaisaran Bintang Luo. Orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo sangat tangguh. Negara mereka berkembang sangat cepat dan fondasi mereka lebih kuat. Mereka bahkan bisa menunggu musuh mereka kelelahan karena perjalanan jauh sebelum menyerang mereka. Mereka mungkin tidak takut akan perang ini. Setidaknya, mereka memiliki peluang. Hu Jie melanjutkan, Sekte Guru, basis kultivasi spiritual Anda sangat kuat. Saya ingin tahu peringkat apa yang bisa dicapai basis kultivasi Anda yang sebenarnya. Dia tahu tentang usia Tang Wulin yang sebenarnya. Itulah mengapa wajar baginya untuk curiga. Kekuatan spiritual yang ditampilkan Tang Wulin telah mengejutkannya. Jika dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa pada usia yang begitu muda, dia pantas menjadi guru Sekte Tang. Hu Jie adalah jenius dari generasinya, tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi, wilayah spiritualnya belum lengkap. Namun demikian, dia telah menerobos ke domain roh, jadi masih ada peluang baginya untuk mencapai peringkat Douluo batas. Berapa umur Tang Wulin? Dia baru berusia awal 20-an. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencapai dasar kultivasi spiritual seperti itu pada usianya. Bahkan Atlas Douluo Yunming yang dijuluki yang terbesar di benua tidak bisa mencapai basis budidaya spiritual seperti itu pada usia ini. Setelah jeda sebentar, Tang Wulin berkata, saat ini saya memiliki basis kultivasi Soul Douluo. Saya baru saja membentuk cincin ke-8 saya. Dalam hal kekuatan tempur, saya pikir saya tidak akan kalah dari Master Armor Perang 3 kata. Hu Jie berseri-seri. Meskipun Tang Wulin telah mengucapkan kata-kata ini dengan datar, dia bisa mendapatkan kepercayaan diri yang ekstrim di baliknya. Sebenarnya, Master Armor Pertempuran 3 kata memiliki jangkauan yang luas. Setelah seseorang mencapai pangkat Soul Saint, ada kemungkinan untuk menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata. Namun, sangat sulit untuk menyelesaikan penempaan armor perang 3 kata. Biasanya, hanya master jiwa dengan basis kultivasi 8 cincin ke atas yang bisa mencapai itu. Menaikkan peringkat dari Master Armor Pertempuran 3 kata menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata sangatlah sulit. Hampir setiap Master Armor Pertempuran 4 kata adalah Hyper Douluo atau lebih tinggi. Tidak ada pengrajin dewa di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, selain limit Douluo Enci,
yang membuat armor pertempuran 4 kata melalui metode khusus. Hampir setiap master armor pertempuran di bawah limit Douluo memiliki peringkat 3 kata. Meskipun Tang Wulin mungkin tidak benar-benar dapat melawan seseorang yang hampir menjadi limit Douluo, dengan kepercayaan yang dia tunjukkan pada saat ini, dia yakin bahwa dia dapat menangkis Hyper Douluo. Juga, Hu Jie telah mendengar bahwa Tang Wulin telah membunuh Master Pagoda dari cabang kerajaan Roh Do Pagoda di Kekaisaran Roh Do dengan teknik khusus. Orang itu pasti juga ahli dengan peringkat Hyper Douluo. Ini membuatnya merasa nyaman. Jika Tang Wulin memiliki kekuatan seperti itu pada usianya, itu tidak akan lama, mungkin hanya 10 tahun, sebelum dia menjadi salah satu dari batas Douluo Sekte Tang. Jika dia bisa menjadi limit Douluo di usia 30-an, dia akan membawa reputasi besar ke Sekte Tang setidaknya selama 100 tahun. Dia sangat puas dengan Tang Wulin. Pilihan kedua Hall Master tampak asal-asalan, tetapi tidak mungkin seorang jenius yang tak tertandingi seperti Tang Wulin dapat dibelenggu tanpa usaha. Itu sudah cukup. Hu Jie terkekeh dan menepuk perut besarnya sendiri. Tang Wulin tiba-tiba berbalik untuk berbicara dengannya. Hall Master Li, saya pernah mendengar nama perkasa Anda sebelum ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminta bimbingan dari Anda. Akhir-akhir ini, dalam kultivasi saya agak tercerahkan. Merupakan kehormatan bagiku untuk dibimbing olehmu. Bimbingan. Hu Jie memandang Tang Wulin. Senyum di wajahnya menebal. Master Sekte ini telah mengatakan bimbingan, tetapi sebenarnya, dia ingin menenangkannya dengan tindakan nyata. Itu menarik. Dengan kata-kata Tang Wulin, dia bahkan lebih nyaman. Kurasa aku tidak bisa mengarahkanmu, tapi tidak akan ada masalah dengan sparring. Ketika kami mencapai tujuan kami, ada tempat khusus untuk itu di dalam Sekte Tang. Saya berharap untuk mengalami kekuatan Sekte Guru juga. Sebenarnya, Hu Jie agak salah paham dengan Tang Wulin. Tang Wulin tidak berniat menunjukkan kekuatannya kepadanya, tetapi memang benar bahwa dia telah meningkat terlalu banyak akhir-akhir ini dan dia hampir tidak bisa memahami seberapa kuat dia sebenarnya. Setelah beberapa terobosan, dia bahkan tidak yakin di mana batasannya sendiri. Dia hanya bisa menebak secara samar bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam melawan Hyper Douluo dengan kekuatannya saat ini. Smiley Face Douluo adalah peringkat 98 Hyper Douluo dan memiliki jiwa bela diri kembar. Dia adalah puncak dari Hyper Douluos. Adu mekanik dengannya dan memeriksa kekuatannya sendiri melalui pertarungan yang sebenarnya tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan terbaik. Itu juga akan bermanfaat bagi Tang Wulin untuk memoles kekuatannya yang ditingkatkan sendiri. Luas permukaan benua Bintang Luo lebih besar dari benua Roh Do. Ada jarak yang cukup jauh dari garis pantai ke kota Bintang Luo. Iring-iringan mobil baru tiba di sana saat senja, dan mereka langsung menuju markas Tang Sekte. Sepanjang jalan, mobil apapun yang memperhatikan iring-iringan Sekte Tang akan secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Beberapa dari mereka bahkan akan membunyikan klakson sebagai salam. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak tergerak pada pemandangan seperti itu? Sementara Sekte Tang dipaksa untuk beroperasi dalam bayang-bayang di benua Douluo, status mereka di Kekaisaran Bintang Luo jauh lebih besar. Ini membuatnya semakin menghormati Smiley Face Douluo di sampingnya. Tanpa upaya pria ini, Sekte Tang tidak akan menikmati kedudukan seperti itu di Kekaisaran Bintang Luo. Iring-iringan mobil melaju ke markas Tang Sekte. Banyak pejabat tinggi dari Sekte Tang Kekaisaran Bintang Luo sudah berdiri di pintu untuk menyambut kedatangan guru sekte mereka saat ini. Saat mereka turun, Hu Jie memperkenalkan mereka masing-masing ke Tang Wulin. Cabang kerajaan Bintang Luo berkembang pesat dibandingkan dengan Sekte Tang di Kekaisaran Roh Do. Para pejabat yang dibawa Hu Jie ke hadapan Tang Wulin termasuk setidaknya 12 ahli peringkat judul Douluo. Ini adalah fondasi yang kokoh. Kekuatan luar biasa Sekte Tang terbukti di sini. Akomodasi mereka sudah diurus, karena mereka tinggal di dalam markas Sekte Tang. Setiap orang memiliki kamar pribadi sendiri. Master Sekte, kamu harus istirahat sekarang. Saya akan meminta seseorang memberitahu Anda tentang Kekaisaran Bintang Luo sebentar lagi. Besok pagi, Kekaisaran Bintang Luo pertama-tama akan mengirim Pangeran keempat Dai Yuyan untuk menemuimu dan melakukan beberapa diskusi awal dengan kamu. Hari berikutnya, ini akan menjadi pertemuan resmi dengan Kaisar dan keluarga kerajaan. Dai Yuyan, apakah dia bukan saudara Dai Yun, Dia juga salah satu Raja Surgawi Monster Academy. Dia samar-samar ingat bahwa monikernya adalah Raja Harimau. Tampaknya raja-raja surgawi dari Akademi Monster saat itu semua sedang menaiki tangga sosial di kerajaan Bintang Luo. Dia bertanya-tanya apa yang Raja Naga Long Yue lakukan sekarang.
Dia bertanya-tanya apakah dia masih di Akademi Monster. Ketika dia memikirkan Dai Yun Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan yang rumit. Bahkan sekarang, dia bisa dengan jelas mengingat kesedihan yang dirasakan Dai Yun setelah dia menolaknya. Namun, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dai Yun juga anggota Sekte Tang. Kali ini, dia harus menyadari kunjungannya. Saat itu, di Lembah Naga, mereka berpetualang bersama. Mereka menghadapi para naga dan perlahan berjalan ke kuburan klan naga. Sekitar waktu itu, dia telah jatuh cinta padanya. Dia gadis yang baik, tapi sayang sekali dia sudah memiliki Gu Yue, atau Gu Yuena. Di lubuk hati yang paling dalam, dia ingin bertemu dengan Dai Yun dan melihat apakah dia baik-baik saja. Namun, dia juga sedikit takut untuk bertemu dengannya. Hall Master Li, dapatkah Anda mengatur agar bantuan Anda diberikan malam ini? Jika kita melakukannya besok, jadwal kita mungkin terlalu padat. Saya juga khawatir tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri. Saya ingin teman-teman saya juga mengamati sesi kita. Ada hal lain. Jika Anda setuju dengan itu, kami juga dapat mengundang pejabat tinggi dari Sekte Tang untuk mengamati. Saya berharap mereka bisa mendapatkan sesuatu darinya. Soul Land 3 Chapter 1286. Chapter 1286, wajah tersenyum Douluo Hujie tersenyum. Baik. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda, dia sangat ingin menunjukkan kekuatannya. Namun, ini juga sesuatu yang bagus karena ini adalah tampilan kepercayaan diri. Hujie tidak dilahirkan dengan kepribadian yang tenang secara alami. Ketika dia masih muda, dia juga setajam paku. Satu-satunya hal adalah seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih berpengalaman. Di masa mudanya, dia dikenal suka membunuh orang-orang yang tidak dia setujui sambil tersenyum. Bahkan setelah dia bergabung dengan Sekte Tang, dia dikenal karena tangan besinya. Pikiran Tang Wulin berbeda darinya. Alasan dia ingin orang lain mengamati adalah, secara alami, untuk membuktikan kekuatannya. Ini akan bermanfaat untuk berbagai rencana yang dia miliki untuk tempat ini. Dia ingin melakukannya hari ini karena dia berharap suatu hari dia bisa tenang setelah dia adu mekanik dengan Hujie. Hujie mengatur makan malam mereka. Dalam persiapan untuk sesi tandingnya dengan Tang Wulin sesudahnya, dia tidak memulai. Gimnasium markas Tang Sekte adalah aula besar. Itu dibangun di atas tanah dan merupakan yang terbesar dari bangunan Sekte Tang. Setelah makan malam, Tang Wulin, Monster Strike, anggota unit naga darah, Aruheng, Sima Jinchi, dan yang lainnya datang ke gimnasium. Bahkan Roh Kudus Douluo sendiri datang. Roh Kudus Douluo selalu tidak menonjolkan diri. Dia mengenakan jubah besar yang menutupi rambut putihnya saat dia mengikuti di belakang yang lain. Dia mengandung auranya sendiri, jadi Hujie bahkan tidak merasakan kehadirannya. Dari Sekte Tang, orang-orang yang datang untuk menonton adalah ahli peringkat judul Douluo. Bahkan Hua Lantang dan Yezi, dua anggota generasi muda yang terhormat, tidak diizinkan untuk menonton. Namun, di sudut lantai 2 gimnasium, sesosok tubuh muncul tanpa ada yang menyadarinya. Dia duduk diam di sudut dan menyaksikan segala sesuatu terungkap di lantai bawah tanpa bersuara. Wajah tersenyum Douluo Hujie memiliki perut buncit karena kebiasaan. Dia berbicara dengan Tang Wulin di sampingnya, "Sekte Guru, saya meminta Anda menunjukkan belas kasihan nanti." Tang Wulin berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda harus menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan." Hujie menghela nafas. Sejak saya mengambil alih kantor ini 5 tahun lalu, saya jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Aku menantikan untuk adu mekanik dengan seseorang yang luar biasa sepertimu, Master Sekte. 5 tahun yang lalu, seharusnya itu terjadi pada saat dia dan teman-temannya mengikuti kompetisi akbar. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Selama waktu itu, dia rupanya menghilang tak lama setelah turnamen. Dia sebenarnya berada di Lembah Naga selama 3 tahun. Dia bertanya-tanya, apakah kepergiannya ada hubungannya dengan perubahan kepemimpinan cabang Sekte Tang ini? Saat dia memikirkan tentang itu, Tang Wulin berkata sambil tersenyum, "Aku juga menantikannya." Hujie berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku tidak akan menahan." Master Sekte, setelah Anda. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat untuk mengundang ke arah Tang Wulin. Berbisik, Su Xiaoyan bertanya pada Yue Zhenyu, "Apakah menurutmu bijaksana jika kakak menantang pemimpin di sini tepat setelah dia tiba?" Saat dia berubah menjadi naga darah tempo hari, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Yue Zhenyu berkata sambil tersenyum pahit, "Itu karena jarak antara kekuatan kita telah melebar lagi. Ketika orang tuanya meninggal,
saya benar-benar khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Akan merepotkan jika dia berubah menjadi naga darah lagi. Apakah Na-R yang menyelamatkannya tempo hari? Saya pikir Na-R telah hilang untuk waktu yang lama. Saya selalu ingin bertanya kepadanya tentang itu, tapi saya tidak pernah mendapat kesempatan. Su Xiaoyan berkata, dia juga tidak memberitahu kami. Dia misterius. Mari kita lihat betapa kuatnya kakak kita ketika dia masih mengendalikan dirinya sendiri. Kita harus bisa mengetahui dari pertempuran ini. Dia sangat kuat. Dia pasti akan melebihi apapun yang kamu bayangkan. Xie telah mendekati mereka tanpa mereka sadari. Oh, bagaimana Anda tahu bahwa Yue Zhenyu cemberut dengan jijik? Xie berkata dengan ekspresi misterius, tentu saja aku tahu. Saya memiliki kemampuan yang mirip dengan kakak. Basis kultivasi Anda terlalu rendah. Itulah mengapa Anda tidak bisa merasakannya. Su Xiaoyan berkata dengan tajam, apakah kamu mencoba untuk berkelahi? Saya tidak akan memberikan peringatan apapun sebelum saya memukul Anda. 2 lawan 2, aku tidak takut padamu, Xie memasang tampang penuh kemenangan. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan berubah menjadi naga ruang waktu, itu memiliki beberapa efek penekanan pada kemampuan Su Xiaoyan. Meskipun jiwa bela diri staf bintang Su Xiaoyan memiliki keuntungan yang luar biasa, itu tidak ada artinya jika dia tidak bisa mengunci targetnya. Naga ruang waktu telah membuat Xie menjadi pembunuh terbaik. Jika mereka benar-benar bertarung, Yue Zhenyu mungkin tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Tidak, ini 1 lawan 2, terdengar suara Yuanen Yehui dari dekat. Ekspresi Xie langsung berubah. Sayangku, tidak bisakah kamu menjadi tidak berperasaan ini? Tadi malam, kami masih. Kamu punya keinginan mati. Ketika Yuanen Yehui ingat bahwa seseorang telah mendorong wajahnya sendiri ke arahnya dan bersikeras untuk menciumnya sambil mengucapkan kalimat yang mengatakan bahwa dia akan menciumnya bahkan jika dia berubah menjadi kera raksasa titan, emosinya berkobar. Baiklah, ini salahku, Xie membungkuk untuk menyanjung dan mendekati Yuanen Yehui. Dia berdiri dengan kaku di sampingnya, seperti yang dilakukan pria kecil. Aku tidak punya waktu untukmu, Yuanen Yehui berpaling untuk melihat ke arah lain. Meski begitu, ketika Xie diam-diam mengambil tangannya, dia menepisnya pada awalnya, tetapi pada upaya kedua, dia menunjukkan mencoba melepaskannya sebelum mengizinkannya untuk memegang tangannya. Saat dia menyaksikan kejenakaan pasangan ini, Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulut dan cekikikannya. Dua ini, salah satu dari mereka tidak tahu malu sementara yang lain peduli dengan wajah. Yuanen Yehui terdengar kasar dengan kata-katanya, tetapi sebenarnya, dia jarang muncul dalam bentuk androgini lagi. Sebagian besar waktu, dia menampilkan dirinya sebagai wanita cantik. Dia juga telah mengurangi penggunaan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya saat adu mekanik dengan yang lain, lebih sering menggunakan transformasi malaikat jatuh. Kera raksasa Titan dulunya adalah jiwa bela diri utamanya. Jelas terlihat bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Xie sangat tajam. Jika Yuanen Yehui tidak bisa membodohi orang lain dengan sikapnya, tidak mungkin dia bisa membodohinya. Sebenarnya, Yuanen Yehui telah menikmati pengalaman dikejar olehnya. Secara alami, Xie bekerja lebih keras untuk bermain bersama. Saat ini, Tang Wulin dan Hu Jie sudah berjalan ke pusat gimnasium. Tatapan yang lain jatuh pada mereka. Teman-teman Tang Wulin berdiri di satu sisi sementara para pejabat tinggi dari cabang kerajaan Bintang Luo Sekte Tang berdiri di sisi lain. Judul Doulos ini juga tertarik dengan pertandingan ini. Rasanya aneh bahwa guru sekte muda ini ingin menunjukkan kekuatannya segera setelah tiba. Dia tampak pemarah, tapi ini juga menunjukkan kepercayaan diri. Tanpa ragu, jika Tang Wulin kalah dalam pertandingan ini terlalu cepat, itu akan menjadi pukulan telak bagi namanya. Seseorang yang tidak mengukur kekuatannya sendiri sebelum menantang orang lain tidak cocok untuk menjadi master sekte. Namun, karena dia bisa menjadi master sekte, dia jelas bukan orang seperti itu. Oleh karena itu, beberapa judul Doulos juga penasaran untuk melihat kekuatan seperti apa yang dapat ditunjukkan oleh guru sekte ini. Apakah dia bisa membuat mereka diyakinkan dengan tulus? Master sekte, haruskah kita mulai? Hu Jie tersenyum pada Tang Wulin. Tentu, Tang Wulin mengangguk. Tidak perlu ada wasit dalam sesi adu mekanik internal. Setelah keduanya meneriakkan kata mulai, mereka melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang bersamaan. Cincin jiwa naik dari bawah kaki Tang Wulin. Hitam, 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 emas kehijauan, emas oranye, emas oranye, emas oranye. 8 cincin jiwa muncul secara berurutan, menyilaukan mata banyak orang.
Yang lain bisa mengerti bahwa cincin jiwa pertamanya berwarna hitam. Namun, ketika mereka melihat cincin jiwa emas kehijauan dan oranye emasnya, pejabat tinggi Kekaisaran Tang Sekte Bintang Luo tidak bisa membantu tetapi menjadi mata bak. Mereka tahu apa arti cincin jiwa emas oranye. Hanya jiwa roh peringkat binatang besar yang bisa menghasilkan cincin jiwa dengan warna seperti itu. Namun, apakah warna emas kehijauan itu? Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa seperti itu? Di sisi lain, 9 cincin muncul di bawah kaki Hu Jie. 6 hitam dan 3 merah. Itu adalah kombinasi cincin jiwa peringkat teratas. Itu berarti dia memiliki jiwa roh setidaknya 100.000 tahun, seperti yang diharapkan dari salah satu makhluk paling kuat di dunia. Tidak ada keraguan bahwa cincin jiwa Tang Wulin menjadi kejutan yang lebih besar bagi yang lain. Namun, dia juga telah menampilkan basis budidaya peringkat jiwa Douluo. Soul Land 3 Chapter 1287. Chapter 1287 Pantat Perut Emas Perak. Mereka memiliki perbedaan yang jelas dalam cincin jiwa mereka. Salah satunya adalah peringkat 98 Hyper Douluo sementara yang lainnya hanya Soul Douluo 8 cincin. Di permukaan, peringkat 80-an dan peringkat 90-an tampaknya tidak jauh berbeda. Namun, sebenarnya, keduanya sama berbeda dengan langit dan bumi. Dia bahkan bukan judul Douluo. Master sekte ini tampaknya sedikit lemah. Selain Hu Jie, yang lain tidak tahu usia Tang Wulin yang sebenarnya. Itulah mengapa mereka bingung dengan basis kultivasi yang dia tunjukkan. Pada titik ini, mereka hanya tertarik untuk melihat berapa lama Master Sekte 8 cincin ini dapat bertahan di bawah serangan semilai Face Douluo. Ketika Hu Jie melihat pancaran dari cincin jiwa Tang Wulin, dia juga sedikit tertegun. Emas kehijauan, apa itu? Dia tidak terkejut bahwa Tang Wulin memiliki jiwa roh binatang hebat. Karena Tang Wulin mampu menjadi guru sekte Tang, wajar jika fondasinya menjadi luar biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat pernah melihat cincin jiwa emas kehijauan sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa roh es Douluo Huo Yuhao telah memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Namun, itu berwarna platinum. Itu tidak seunik cincin jiwa emas kehijauan ini. Hall Master Hu, saya datang. Tang Wulin menunjuk ke arah Hu Jie. Dalam sekejap mata, dia sudah mengambil satu langkah maju. Ledakan. Suara gelombang kejut yang intens terdengar di tengah gimnasium secara instan. Suara ini tidak datang dari dua petarung yang bentrok tetapi hanya dari gerakan cepat Tang Wulin. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang, tabrakannya dengan udara telah menghasilkan ledakan sonik. Lapisan sisik emas dengan cepat menutupi kulitnya dan tubuhnya membesar. Tinjunya yang besar berubah menjadi cakar naga terkepal yang sepertinya telah mencapai Hu Jie segera setelah mereka mendengar ledakan sonik. Itu terlalu cepat, kecepatan supersonik. Itu sederhana, langsung, dan sangat luar biasa. Itu cepat. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang. Ketika suara ledakan sonik mencapai mereka, tinju Tang Wulin sudah mengenai Hu Jie. Aruheng adalah satu-satunya yang berseri-seri. Memecahkan penghalang sonik dengan satu langkah berarti kehilangan pengetahuan tentang sekte tubuh. Itu adalah fenomena yang hanya akan terwujud setelah seseorang mendorong tubuhnya hingga batasnya. Mungkinkah saudara murid juniornya telah menyempurnakan teknik rahasia bawaan? Tentu saja, Tang Wulin tidak melakukannya. Namun, kekuatan mengerikan yang diberikan garis keturunan Raja Naga Emas dikombinasikan dengan teknik rahasia sekte tubuh. Itu sebenarnya mungkin sudah melampaui teknik rahasia. Bam! Telapak tangan yang kokoh dan berdaging dengan mantap memblokir pukulan Tang Wulin. Itu seperti telapak tangan yang diukir dari batu giok. Penampilannya yang berdaging membuatnya tampak seperti orang kaya. Namun, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah mencapai gunung yang tinggi. Dia tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Juga, pada saat dia memukul telapak tangan lawannya, Tang Wulin dengan jelas merasakan kekuatan menarik yang datang dari jantung tangan Hu Jie. Dengan kontraksi dan relaksasi, itu telah menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulannya. Bahkan kemampuan khusus cakar naga emasnya, Smash, dibatalkan. Sangat kuat. Mata Hu Jie tampak tersenyum. Dia menabrak Tang Wulin dengan kuat dengan perut buncitnya. Tindakan membesarkan perutnya sangat sederhana. Pukulan Tang Wulin tidak memberikan efek yang diinginkan, sementara perut lawannya sudah mencapai dia. Perut besar itu telah menutup jarak panjang lengannya. Tang Wulin hanya sempat mengangkat lutut kanannya untuk menyongsong perut masuk lawannya. Dong! Dia merasa seolah-olah dia telah bertabrakan dengan bel raksasa. Gelombang besar kekuatan luar biasa datang padanya.
Kang Wulin terhuyung-huyung mundur dari benturan seperti bola meriam. Ini adalah Golden Belly Silver Butox, senjata paling tangguh dari Smiley Face Douluo. Setelah benturan, Kang Wulin dikirim terbang. Wajah tersenyum Douluo dengan cepat membuat lingkaran dengan lengan gemuknya dan kekuatan hisap yang kuat ditarik ke arah Kang Wulin. Dia masih terhuyung-huyung saat merasakan tarikan itu. Dia berhenti tiba-tiba di udara dan terbang kembali ke Hu Jie. Kemudian, yang lain melihat Hu Jie muncul di udara seolah-olah dia baru saja berteleportasi. Kemudian, dia langsung duduk dengan pantatnya yang besar dan berdaging. Ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Monsters menyaksikan metode pertarungan yang begitu aneh. Arueheng adalah satu-satunya dengan pandangan aneh di matanya saat dia menatap Smiley Face Douluo. Secara alami, dia mengenali yayasan sekte tubuh di basis kultivasi orang ini. Ketegasan fondasinya bahkan mungkin lebih unggul dari gurunya, tubuh Douluo Muye. Ketika Kang Wulin dikirim terbang oleh perut emas Hu Jie, dia langsung linglung. Tabrakan yang tampaknya sederhana membawa serta topan kekuatan jiwa yang besar dan getaran aneh. Getaran itu langsung menuju ke organ dalamnya dan bahkan menyerang jauh ke dalam lautan rohnya. Kekuatan benturan yang luar biasa membuatnya mati rasa. Teman baik, sungguh perut yang kuat. Kang Wulin menarik napas dalam-dalam dan terdengar suara detak jantung yang bersemangat. Lupdup, lupdup, lupdup. Detak jantung Kang Wulin memiliki dua lapis. Jantungnya bukanlah satu-satunya yang berdetak kencang, karena inti naganya juga berdenyut. Kedua entitas itu berkontraksi pada saat yang sama dan mengalirkan darah terkuatnya ke seluruh tubuhnya. Timbangan naga emas yang menutupi tubuh naga emasnya segera mengeras dan raungan naga yang dalam terdengar. Smiley Face Douluo yang turun tampaknya menahannya dengan beban gunung Tai. Pada saat itu, Kang Wulin tersadar dari keadaan linglung dan mati rasa. Dia berteriak dan mendorong lengannya ke atas. Pada saat yang sama, raungan naga yang nyaring dilepaskan darinya. Raur, raungan naga menggema di seluruh gimnasium. Meskipun ada penghalang pelindung, yang lain merasa semangat mereka terguncang. Bahkan udara tinggi Smiley Face Douluo yang turun terpengaruh. Pantat besarnya menghantam dan bertabrakan dengan telapak tangan Kang Wulin. Kang Wulin menghindar dan membalikkan tubuhnya dengan gesit. Dengan kombinasi dari Controlling Crane Capturing Dragon dan Ghost Shadow Perplexing Track, dia menggunakan kekuatan Smiley Face Douluo untuk melawannya dan mendorongnya menjauh. Tentu saja, ini hanya mungkin dengan kemampuan fisiknya sendiri. Jika itu adalah master jiwa peringkat serupa lainnya, tidak ada keterampilan yang akan berpengaruh di bawah tekanan besar seperti itu. Haha, baik. Smiley Face Douluo tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang terguncang tiba-tiba meringkuk menjadi bola. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Seperti bola daging raksasa, dia dengan cepat jatuh, terpental sekali di tanah, dan langsung terbang menuju Kang Wulin. Saat dia menerjang, udara terdengar seolah-olah meledak lagi. Dia juga telah memecahkan penghalang suara. Mata Kang Wulin bersinar. Dia maju selangkah dengan kaki kirinya dan menginjak tanah. Raungan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya terdengar, suara itu mengaburkan pandangan semua orang. Seolah-olah ada banyak naga emas raksasa muncul di dalam gimnasium. Di bawah kakinya, cincin cahaya emas mengembang. Itu adalah domain kemarahan naga emas miliknya. Di bawah peningkatan domainnya, Kang Wulin ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan lainnya. Bahkan matanya berubah menjadi emas. Auranya menjadi lebih kuat juga. Tidak mungkin. Katakan padaku tidak akan sampai seperti itu, gumam Sulizi. Sebelumnya, ketika Kang Wulin berada di pagoda roh kerajaan Do Spirit, dia telah melepaskan domain kemarahan naga emasnya sebelum dia berubah menjadi naga darah. Sekarang, dia telah melepaskan kekuatan domainnya lagi. Tampaknya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Jika dia berubah menjadi naga darah dan kehilangan kendali lagi, segalanya akan menjadi berantakan. Percayalah padanya. Suara Roh Kudus Douluo terdengar di telinga semua orang. Smiley Face Douluo sudah mendekati Kang Wulin. Kang Wulin menyerang dengan kedua tinjunya, menggunakan naga emas melambung ke surga. Naga emas raksasa tiba-tiba menyerang. Di bawah peningkatan domain kemarahan naga emasnya, kekuatan naga emas melambung ke surga meningkat pesat. Seolah-olah benar-benar ada naga emas raksasa yang muncul entah dari mana. Naga raksasa itu mengangkat kepalanya seolah ingin melahap bola daging itu. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan yang tidak biasa. Seluruh orang Hu Jie sepertinya telah berhenti. Bola daging besar tetap di udara dan kemudian perut besar menonjol keluar dan bertabrakan dengan kepala naga emas dengan sangat ganas. Tidak ada yang melihat skill jiwa mana yang dia gunakan.
Apa yang bisa mereka rasakan adalah saat tubuh berdagingnya bertabrakan dengan naga emas itu hancur dan cahaya keemasan tersebar di mana-mana. Perut besar, kokoh dan berdaging mendorong ke depan tanpa lawan dan langsung mencapai Tang Wulin. Tang Wulin tidak berusaha menghindarinya. Dia memfokuskan matanya dan 8 cincin jiwa di sekitarnya diganti dengan 6 cincin jiwa emas. Cincin jiwa emas kelima meledak dengan cahaya, meledak dengan keras. Ledakan, Tang Wulin dikirim terbang mundur. Namun, tubuh tegas dan berdaging semilai Face Douluo berhenti di udara juga. Dia dihentikan oleh Tang Wulin. Tang Wulin membalikkan tubuhnya saat dia tergulung di udara. Sepasang sayap naga emas terbentang di belakangnya dan dia terbang kembali ke arah Hu Jie. Jutaan Blue Silver Grace muncul. Kali ini, dia melepaskan keterampilan cincin jiwa garis keturunannya, naga kaisar biru melambung ke surga. Setiap manuver di sepanjang pertarungan terjadi dengan sangat cepat. Serangan semilai Face Douluo sederhana dan langsung. Tampaknya tidak mengandung keterampilan jiwa karena tampaknya merupakan tackle sederhana. Untuk pertama kalinya, Tang Wulin sepertinya bertemu lawannya dalam hal kekuatan. Namun, dia mampu memblokir serangan semilai Face Douluo pada akhirnya. Dia tidak hancur dan kalah. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat berbagai judul Douluos melihat Tang Wulin dari sudut pandang yang berbeda. Soul Land 3 Chapter 1288 Chapter 1288 Waktu Mundur. Serangan semilai Face Douluo mungkin terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya, serangannya itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa ketika diluncurkan. Bahkan judul Douluo tidak mampu menolaknya. Keterampilan pertama yang dia gunakan melawan Tang Wulin sebelumnya benar-benar mengalahkan judul Douluo sekali dan mengakibatkan seluruh tubuh lawan itu patah. Pria itu beristirahat selama setahun sebelum dia sembuh. Hanya orang bodoh sejati yang akan mempercayai kata-kata Hu Jie ketika dia mengatakan dia tidak bertempur untuk waktu yang sangat lama. Untuk Feng Hao Douluo di levelnya, kemampuannya tidak akan berkurang banyak bahkan jika dia berhenti bertarung selama beberapa dekade. Dia hanya akan menjadi lebih berpengalaman dan kejam. Senyum di wajah tersenyum wajah Douluo segera menjadi lebih tebal ketika dia melihat Kaisar Naga Biru Tang Wulin yang melambung ke surga kembali terbang sekali lagi. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah sedikit bingung karena dia tiba-tiba merasakan bahwa Tang Wulin melambat saat dia terbang ke arahnya. Oh tidak, itu adalah wilayah spiritualnya. Dia telah berspekulasi tentang karakteristik domain spiritual Tang Wulin sebelumnya, tetapi dia masih mendapati dirinya lengah ketika Tang Wulin benar-benar meluncurkannya. Wilayah spiritual seseorang sebenarnya mampu mengubah gelombang pertempuran jika itu cukup kuat. Tang Wulin sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia menjadi sepenuhnya tidak nyata dan ilusi setelah wilayah spiritualnya dilepaskan. Hah, Hu Jie memanggil dengan suara yang dalam. Gambar hantu yang sangat besar tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Itu adalah pria gemuk berwajah tersenyum yang tampak seperti dirinya, hanya saja bayangannya setengah telanjang dan itu adalah emas yang berkilau. Kabut cahaya keemasan muncul di seluruh tubuh Hu Jie segera setelah itu, dan lingkaran cahaya emas ada di punggungnya sementara matanya menembakkan listrik ungu. Itu adalah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai mata setan ungu. Naga Kaisar Biru melambung ke langit sudah mendekati saat Hu Jie menjulurkan perut gemuknya sekali lagi. Kali ini, gerakannya juga tampak lebih lambat. Namun, auranya yang kental dan tebal itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak ada benturan keras yang terdengar. Pada saat perutnya buncit, Tang Wulin, yang sedang menyerang langsung, tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat yang lebih dari 10 meter dari Hu Jie. Alhasil, serangan paling mematikan melesat saat perut buncitnya yang buncit meleset. Kemudian, Kaisar Biru membubung ke langit datang dengan sendirinya. Ledakan. Tang Wulin terlempar kembali oleh dampaknya, tetapi jarak yang dia pantulkan sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Tubuhnya berputar sekali di udara saat dia mengayunkan tangan kanannya, memunculkan 5 aliran pedang cahaya das gold raksasa yang turun dari langit dan melesat langsung ke arah Hu Jie di sisi yang berlawanan. Itu adalah Golden Dragon Dreadclaw. Dreadclaw dengan panjang lebih dari 15 meter tampaknya sangat mengejutkan bumi. Ketajamannya yang tak tertandingi menembus udara, meninggalkan garis-garis hitam di angkasa itu sendiri. Semilai Face Douluo mengangkat alisnya sedikit. Dia dengan gesit membalikkan tubuhnya di udara. Seluruh tubuhnya membengkak saat mendengar suaranya dan dia tumbuh 10 meter lebih tinggi dalam sekejap. Dia berubah menjadi raksasa dan menyatu dengan momok cahaya keemasan di punggungnya. Dia menggunakan perutnya, sebanding dengan ukurannya yang besar, untuk menahan cakar yang tajam itu.
Di saat yang sama, dia mengayunkan pinggulnya dengan tiba-tiba untuk mengguncang bokongnya yang tembam. Bola cahaya perak ditembakkan dengan keras. Bola perak memiliki diameter lebih dari 2 meter dan tampak sedikit seperti versi air cannon yang disempurnakan. Itu tiba sebelum Tang Wulin dalam sepersekian detik. Dia tidak merasakan bilah tajam menghantam tubuhnya, karena naga emas Dreadclaw kembali ke tempat beberapa meter darinya pada saat dia menjulurkan perutnya. Baru kemudian hal itu menyerangnya. Itu adalah time backtrack. Kali ini, Hu Jie yang selalu tersenyum akhirnya mengerutkan kening. Lawan pasti memiliki sejumlah kekuatan jika dia memiliki kemampuan untuk menggunakan wilayah spiritualnya sebagai serangan. Bahkan seorang guru jiwa seperti dia, yang juga telah mencapai kekuatan spiritual domain roh, merasa itu mengganggu, apalagi master jiwa biasa. Dia menyandarkan tubuh bagian atas ke belakang dan menjulurkan perut gemuknya sekali lagi. Ada ledakan suara dentingan logam yang tajam saat Golden Dragon Dreadclaw menghantam perutnya. Rasanya seolah-olah dia bukan manusia berdaging dan berdaging, melainkan sepotong logam langka yang sangat kuat. Dengan goyangan tubuhnya, Tang Wulin mengubah 6 cincin jiwa emas di tubuhnya menjadi 8 cincin jiwa sekali lagi. Cincin jiwa ketujuhnya berkilauan dengan cahaya dan dia berubah menjadi naga raksasa emas. Ekor naganya menyapu secara horizontal dan bertabrakan dengan bola perak yang bersinar. Itu adalah avatar naga emasnya. Di bawah amplifikasi domain kemarahan naga emasnya, Tang Wulin melepaskan avatar Dragon King-nya dengan panjang lebih dari 20 meter. Saat mendengar raungan naganya yang naik, dia tiba-tiba menerkam ke arah Hu Jie. Satu demi satu, suara benturan datang dari kedua sisi. Smiley Face Douluo turun dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Dia mengandalkan pantat emas perut peraknya untuk menanggung serangan sengit Tang Wulin berulang kali. Dilihat dari permukaan, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang bisa dilakukan Hu Jie terhadap time backtrack Tang Wulin yang sangat merepotkan karena dia tidak dapat menentukan kapan serangan Tang Wulin akan tiba. Hu Jie mengakui bahwa pertahanannya kuat, tetapi kemampuan menyerang Tang Wulin juga cukup mengesankan. Kekuatan Tang Wulin dan kekuatan-kekuatannya setelah memanggil avatar jiwa bela dirinya sudah hampir sama dengan Smiley Face Douluo. Tentu saja, Hu Jie masih agak tertutup agar tidak menyakiti Tang Wulin. Meski begitu, dia mendapati dirinya menjadi semakin takjub saat dia bertarung. Dalam sudut pandangnya, Tang Wulin mampu meningkatkan kekuatan dan kemampuan menyerang ke tingkat yang luar biasa, tetapi dia pasti tidak mampu mempertahankannya karena basis kultivasi 8 cincinnya. Hu Jie percaya bahwa kesempatan baginya akan datang ketika Tang Wulin berhenti, bahkan untuk sesaat, dan dia pasti bisa mengalahkan pemuda itu dengan satu serangan. Namun demikian, serangan Tang Wulin mirip dengan sungai Yangtze yang tak berujung, tanpa sedikit pun kelelahan. Sebaliknya, Hu Jie menjadi semakin lelah karena serangan terus datang padanya. Mungkinkah kekuatan fisik Tang Wulin tidak terbatas? Smiley Face Douluo tercengang. Jelas bahwa kedua belah pihak masih menahan diri karena mereka tidak menggunakan armor tempur mereka. Selain itu, Hu Jie belum melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Apapun masalahnya, Hu Jie masih peringkat 98 Hyper Douluo. Bahkan sentuhan sekecil apapun dari pembangkit tenaga elit semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Soul Douluo biasa. Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa Raja Naga Emasnya dengan sempurna dan tanpa ragu-ragu. Serangannya semakin meningkat tanpa kekerasan. Dia semakin terampil dalam penggunaan time backtrack sehingga dia benar-benar menekan Hu Jie secara spiritual. Sekaligus, seluruh arena berkilauan dengan pancaran keemasan. Sudah semakin sulit bagi penonton untuk melihat kedua siluet tersebut. Avatar jiwa bela diri Tang Wulin tidak pernah melemah dari awal hingga akhir dan serangannya bahkan dilakukan dengan kuat hingga sempurna. Perisai pelindung di tanah sudah tidak mampu menghentikan serangannya saat tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai. Baik, Master Sekte, hati-hati di sana. Smiley Face Douluo akhirnya tidak bisa menahan diri lagi setelah gagal merasakan keterbatasan Tang Wulin. Lapisan cahaya emas perak muncul dari tubuhnya. Kemudian, cahaya seperti itu mulai berkabut dan memenuhi seluruh gimnasium sementara segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi lebih berat. Bayangan cahaya besar muncul perlahan. Smiley Face tubuh Douluo membengkak dalam sekejap. Dia sudah mencapai tinggi 50 meter dalam sepersekian detik sementara ketinggian seluruh gimnasium hanya sedikit di atas 50 meter. Avatar Raja Naga dengan panjang lebih dari 20 meter memucat dibandingkan di depan Smiley Face Douluo. Lebih penting lagi, Yang Maha Kuasa yang mendekati batas Douluo memiliki aura yang tumbuh semakin besar mengikuti ukuran tubuhnya. Tidak ada serangan tapi dia berputar di tempat yang sama.
Perutnya yang besar keemasan dan pantatnya yang gemuk keperakan terlempar kemana-mana dan tiba-tiba membentuk badai emas di tengah arena. Adegan itu mengejutkan semua Select Seven Monsters. Bagaimana ini bisa terjadi? Kang Wulin hanya bisa merasakan semburan kekuatan besar yang mengerikan dikombinasikan dengan fluktuasi esensi darah yang sangat besar menyapu dirinya. Dia terlempar menjauh dari benturan seketika sebelum membanting ke perisai pelindung di sekitar gimnasium. Pusaran dua warna emas perak menyebar terus-menerus. Itu mengubah gaya tolak menjadi kekuatan isap yang menarik tubuh Kang Wulin secara tiba-tiba. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika Kang Wulin tersedot ke pusaran emas perak. Dia bahkan mungkin diaduk dan dihancurkan secara langsung. Ini adalah kemampuan sebenarnya dari Smiley Douluo. Kang Wulin mengepakkan sayap ganda Raja Naga Emas dengan kuat untuk menahan kekuatan hisap yang menakutkan. Pada kenyataannya, akan jauh lebih mudah bagi Kang Wulin untuk melawan Hu Jie jika dia melepaskan baju perangnya sekarang. Namun, dia akan segera kehilangan sparnya jika itu masalahnya. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Apakah saya akhirnya akan menguji trik itu?